berbahagia pada pagi siang hari ini kita masih mendapatkan anugerah nikmat berupa sehat dan kesempatan bisa silaturahim di rumahnya Bapak Sumardi dalam rangka pengajian 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Serong datang sanksi ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan kita sehat walafiat. Untuk ini marilah kita syukuri nikmat ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang sentiasa menjalankan perintahnya, tolabul ilmi dan juga silaturah. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurat di junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir ini nanti di zaman akhir mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kita hormati, mengingat waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih lewatnya dari undangan. Ini marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Ustaz untuk tadarus dan tausiah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan, sampai di mana kita bacaan 120. Walan tarda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال
إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما خلقت
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dahulu marilah selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pengajian yang telah menjadi agenda kita setiap 2 bulan sekali. 3 bulan. Setiap 2 bulan. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita masing-masing. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini dihitung sebagai satu kebaikan dan kebaikan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semuanya, dan Allah menjaga kita semuanya dari segala keburukan. Dan jika ada saudara-saudara kita yang menderita sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang ditimpa musibah, semoga mereka diberikan kesabaran, dan Allah jadikan musibah yang menimpa mereka menjadi sebagai sebab Allah menghapus dosa-dosa mereka. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak sekalian yang kita muliakan, di dalam Al-Quran sebagaimana kita baca tadi, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengabdi beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Lalu Allah menegaskan bahwa aku tidak menginginkan dari jin dan manusia itu untuk memberi rezeki ataupun untuk memberi makan kepadaku, karena sesungguhnya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat Maha pemberi rezeki dan zat yang Maha kuat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk beribadah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ibadah kepada Allah itu, ataupun ibadah kepada Allah itu dibagi menjadi 3 atau ada 3 macam, yaitu ibadah hati, kemudian ibadah fisik, dan ibadah harta. Dan juga berkaitan dengan macam-macam ibadah ini, maka ibadah yang paling tinggi adalah ibadah hati, karena ini adalah sebuah ibadah yang berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hati, seperti misalnya tawakal ibadah hati, kemudian rasa cinta, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah lah yang berikan kesembuhan, bukan yang lainnya. Semuanya adalah ibadah hati. Kemudian yang kedua adalah ibadah badan, yaitu seperti ibadah sholat, puasa, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ibadah badan. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang di sana melibatkan
harta dan badan, ya, ataupun melibatkan sebuah ibadah yang di sana harus dilakukan dengan keduanya, dengan hati, dengan badan, dan dengan harta. Ya, kalau dengan hati, dengan harta dan badan itu seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji, ibadah umroh itu salah satu ibadah yang dikerjakan dengan harta dan fisik. Nah, jadi sini Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk juga menjadi jawaban kepada sebagian orang yang mengatakan yang namanya ibadah itu ya di masjid, yang namanya ibadah itu ya melihat sajadah kemudian sholat, yang namanya ibadah itu datang ke masjid kemudian menghadiri pengajian dan sebagainya. Jadi sebagian orang menganggap bahwa yang namanya ibadah itu ya ini ibadah badan saja, ibadah yang sifatnya dilakukan oleh setiap kaum muslimin, yaitu seperti melaksanakan sholat, ya, itu yang dianggap sebagai ibadah, ataupun yang lain itu bukan. Adalah sebuah anggapan yang tidak tepat. Nah, jadi ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan ataupun perbuatan yang perlu dikoreksi, ya, itu kemudian jawabannya adalah ini bukan ibadah. Yang namanya ibadah itu di masjid. Ibadah itu ketika Anda menggelar sajadah kemudian sholat, itu ibadah. Adapun yang kita lakukan ini bukan ibadah. Ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi bahwasanya ibadah itu, ibadah kepada Allah itu mencakup ibadah hati, ibadah keyakinan, i'tiqad, ya. Kemudian ibadah yang sifatnya fisik, ya. Kemudian ibadah yang itu sifatnya dengan mengeluarkan harta, ya. Jadi di sini ibadah ini sangat luas sehingga para ulama mengatakan satu sisi ibadah dibagi dua, yaitu ibadah makhluk dan ibadah umum. Nah, kalau ibadah makhluk itu ya ibarat seperti sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya, ini disebut ibadah makhluk. Adapun ibadah umum itu adalah sebuah sebutan, sebuah nama yang mencakup ucapan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ibadah. Maka bisa kita katakan sesungguhnya setiap yang kita lakukan, setiap menit, setiap waktu yang kita jalani ini di dalam hidup ini, pada hakikatnya itu adalah bernilai ibadah. Ya. Bisa bernilai ibadah, meskipun itu kebiasaan rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Tapi akan bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang kepala rumah tangga, seorang suami keluar dari rumah kemudian bekerja, ya, kemudian dia melakukan pekerjaannya sehari-hari keluar dari rumah, maka sesungguhnya dia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika ya, seorang istri melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dan dia sebagai wanita yang berusaha untuk mentaati suami dalam hal kebaikan, maka semua itu juga bernilai ibadah dan akan ada hitungannya. Akan ada hitungannya, yang hitungan itu nanti kelak akan Allah berikan balasannya di akhirat. Nah, ini sebetulnya yang kita lakukan semua, setiap detik yang kita jalani itu bisa bernilai ibadah. Tapi di satu sisi juga jika kita lakukan hal-hal yang tidak
diridhai oleh Allah, maka itu bisa menjadi perbuatan dosa dan maksiat. Tinggal pilihannya adalah apakah waktu yang kita miliki ini akan kita gunakan untuk kebaikan, ya, untuk ibadah kepada Allah dengan berbagai ragam yang bisa kita lakukan, ataukah justru kita lakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan nikmatan mahbunun fi bima katsirun minan nas, bahwa ada dua nikmat yang banyak sekali manusia itu tertipu, ya, terlena dan terpedaya, yaitu apa? Sihatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, nikmat sehat ini kadang seseorang ketika jarang sakit dan merasa badannya selalu sehat, badannya selalu dalam keadaan fit, nah ini bisa menjadi sebuah peluang untuk menambah pahala jika digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa menjadi sebuah kesempatan untuk menambah dosa. Demikian pula dengan waktu luang. Dengan waktu luang yang kita miliki, waktu kosong yang kita miliki, itu kadang seseorang menjadikan justru dia isi dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan waktu luang yang dia miliki itu justru menjadi kesempatan dirinya menambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Rasul berikan peringatan kepada kita bahwa dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu longgar ataupun waktu luang. Nah, sehingga supaya kita tidak tertipu, maka kita harus selalu menyadari dan mengingat bahwa sehat dan waktu kosong itu merupakan nikmat dari Allah, yang mana nikmat dari Allah itu harus kita gunakan pada perkara-perkara yang baik, ya, pada perkara-perkara yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang yang ingin melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan, ya, tapi terbentur tidak punya waktu. Kalau banyak orang yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kemudian terkendala dengan fisiknya yang sudah tidak prima lagi. Maka ketika kita mendapatkan nikmat sehat, maka jangan lupa meminta afiat kepada Allah. Jadi ya sehat ya afiat. Jadi sehat ya afiat, jadi afiat. Kenapa kita sering mengatakan semoga sehat dan sehat wal afiat? Itu di satu sisi mendapatkan sehat secara fisik, dan juga di sisi yang lain kesehatan itu menjaga kita dari keburukan-keburukan yang mungkin kita lakukan ataupun mungkin kita alami dan kita dapatkan. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sebuah permintaan yang paling besar tidak ada permintaan yang paling besar kepada Allah daripada permintaan afiat. Ya, afiat ini adalah meminta kepada Allah agar dijaga dari hal-hal yang buruk yang mencelakai kita ataupun menyusahkan kita. Nah, bagusnya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwasanya ibadah ini termasuk ketika seseorang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, muamalah kita sering mendengar ada hablun minallah dan hablun minannas. Ya, hubungan kepada Allah dan tali hubungan kepada manusia. Ya, jadi hubungan kepada Allah hablun minallah itu ke atas, dan hablun minannas ini ke samping, ya, sebagai sesama manusia. Nah,
berkaitan dengan hubungan sesama manusia ini, kita memiliki kewajiban dan harus memahami bahwasanya hubungan kita kepada sesama manusia ini tidak boleh sampai kemudian merusak ataupun bertentangan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah jangan sampai hubungan kita kepada sesama manusia itu merusak agama dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak agama dan keimanan kita. Ya, keimanan agama itu bisa rusak ya tanpa kita sadari. Ya, bisa rusak tanpa kita sadari. Ya, terkadang seseorang bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa yang paling besar berupa kesyirikan tanpa disadari. Maka Rasulullah SAW beliau mengajarkan sebuah doa agar dijaga dari perbuatan syirik. Ya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ya, wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min an usyrika bika, dari perbuatan kesyirikan menyekutukanmu, wa ana a'lam, dan aku dalam keadaan menyadarinya, mengetahuinya, wa astaghfiruka ma la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ya. Jadi permohonan ampunan, permohonan perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena kadang keluar kalimat-kalimat dari lisan kita yang itu isinya adalah kesyirikan, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, jadi misalnya di antara bentuk keyakinan, ya, keyakinan yang itu adalah perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa melakukannya, kemudian kita menyandarkannya itu kepada makhluk. Nah, itu di antara bentuk kesyirikan. Ya. Jadi di antara bentuk kesyirikan adalah menyandarkan perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, disandarkan kepada manusia. Ya. Seperti misalnya meminta perlindungan yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penunggu tempat itu atau senggo rekso, ataupun bukan si fulan atau manusia ini dan itu. Yang berikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Dan ini adalah tauhid keyakinan kita yang harus ada di dalam diri kita. Maka satu hal yang membuat kita agak miris adalah ketika ada orang mendapatkan musibah, mestinya dia kembali dan mendekat kepada Allah, tapi dia melakukan kesyirikan. Ya, dia melakukan perbuatan yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti misalnya apa? Misalnya ketika ada yang baru-baru terjadi, ada orang hilang. Nah, hilang ini bisa di gunung, bisa di sungai, bisa di laut, atau di mana saja ya. Tapi yang beberapa waktu yang terjadi kemarin adalah di sungai. Ya. Kemudian dicari selama, secara regulasi aturan pencarian itu selama 7 hari, ya kan? Selama 7 hari. Nah, 7 hari tidak ketemu, akhirnya kemudian dihentikan. Sebetulnya cukup sampai di situ saja, tapi kemudian ada semacam tabur bunga, kemudian memberikan persembahan sesaji, ya. Sehingga ketika apa tujuannya supaya tidak ada lagi orang yang hilang, ya, supaya yang jaga sungai ini, yang jaga tempat ini tidak marah. Nah, ini jadi yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah. Itu harus kita yakini, ya. Yang harus kita yakini di dalam diri kita. Nah,
Kadang kemudian ketika membangun jalan, membangun jembatan, ya, ya, supaya jembatan itu tidak rubuh ataupun yang lewat jembatan itu bisa aman, kemudian ya, mempersembahkan sesaji dengan tujuan permisi, ya, jadi dari langkung kepada penjaga di situ yang dianggap bisa membuat celaka orang lewat di tempat tersebut. Padahal tadi yang namanya yang mendatangkan manfaat itu hanyalah Allah, demikian pula yang mendatangkan mudarat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, bahwasanya hubungan kita kepada sesama manusia itu tidak boleh kemudian merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika skala prioritas, maka yang harus kita dahulukan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baru kemudian hubungan kita kepada sesama manusia. Bahkan ya, jika kita ingin hubungan kita dengan sesama manusia itu menjadi baik, tidak rusak, maka perbaikilah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, ya, kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, kemudian kita tambahi dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga kemudian Allah mencintai kita, maka ketika Allah sudah mencintai kita, mencintai seorang hamba, maka Allah akan perintahkan kepada penduduk langit, ya, untuk mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah minta memerintahkan malaikat untuk, ya, menyampaikan kepada penduduk bumi bahwa Allah mencintai hamba ini, ya, maka cintailah hamba ini, sehingga kemudian Allah, ya, menjadikan hati setiap manusia yang ada di muka bumi ini mencintai hamba tersebut. Nah, sehingga di sini dan sebuah hadis juga mengatakan, barang siapa yang mencari ridha manusia, ya, barang siapa yang mencari ridha manusia, ya, dengan, ya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan meridainya dan manusia akan meridainya. Barang siapa mencari ridha, mencari suka dan senangnya manusia kepada kita dengan murka Allah, yaitu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, maka apa? Maka Allah akan murka kepadanya dan manusia pun akan murka kepadanya. Ya. Artinya bahwa manusia yang dekat kepada Allah pun akan benci dan tidak suka kepada orang tersebut. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita sampaikan bahwa jika kita ingin memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, maka perbaikilah dulu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan barang siapa yang ingin memperbaiki hidup kita, ya, memperbaiki agama kita, maka perbaikilah apa yang tidak diketahui oleh manusia pada diri kita. Niscaya apa yang dilihat oleh manusia itu juga akan menjadi baik. Nah, Bapak Ibu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang hendaknya menjadi perhatian kita dalam hal ini, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia itu jangan sampai merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah apa yang selalu kita dapatkan ataupun selalu kita alami dan selalu kita jalani, ya, dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dengan keyakinan, berbeda keyakinan dengan kita, ya. Dalam hal ini adalah kita selalu, ya, menemukan ataupun setiap akhir tahun kita selalu ada yang namanya hari Natal, yang itu termasuk satu hari rayanya orang-orang Nasrani. Nah, hari rayanya orang
orang Nasrani. Nah, ini selalu kita temui. Jadi dalam setahun itu ada dua kegiatan besar, yaitu ada namanya Nataru dan ada namanya Hari Raya Idul Fitri. Itu kan kegiatan besar, kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, jadi ada Nataru, ada libur Lebaran. Nah, ini semuanya kegiatannya berbondong-bondong, ada yang piknik, ada yang silaturahmi, ada yang ada juga yang tetap di rumah. Jadi tetap yang di rumah, ya. Maka berkaitan dengan hari raya, di luar hari raya kita sebagai seorang Muslim, maka kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika kita melihat sejarah, ya, maka kita akan menemukan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita bermuamalah dan berhubungan, berinteraksi, membangun hubungan kepada sesama manusia, ya, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, kita temukan bahwasanya di satu sisi Rasulullah SAW beliau menghormati orang-orang yang bukan beragama Islam, ya, ataupun mereka yang berbeda keyakinan dalam hal keseharian, dalam hal sosial, ya, dalam hal sosial. Nah, sehingga bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu wafat dalam keadaan baju besinya masih, ya, tergadekan, masih dibawa oleh orang Yahudi, karena Rasulullah pernah menggadekan baju besinya untuk ditukar dengan beberapa kilo gandum, ya, untuk makan. Ya. Jadi Rasul wafat dalam keadaan baju besinya digadekan kepada orang Yahudi, ya, untuk ditukar dengan beberapa kilo gandum, ya, untuk makan. Ya, di satu sisi demikian. Ya. Kemudian para sahabatnya, ya, juga mengikuti hal yang sama dalam hal berbagi. Ya. Maka ketika seseorang, ya, ketika para sahabat mereka ada yang masak dan aromanya itu tercium oleh tetangganya, maka tetangganya itulah yang paling pertama mendapatkan hadiah. Ya, jadi termasuk di antara etika bertetangga itu, kalau masak enak, ya, dan kira-kira aromanya itu tercium dengan jelas oleh tetangga, ya, atau mungkin dari ambu mawon, ya, dipakai, ya, masaknya gitu, ya. Kongres itu sering masak ini. Masak. Nek warung di mana, Ustaz? Nek warung ya. Jadi dulu para ulama yang telah mendahului kita, orang-orang saleh yang telah mendahului kita demikian. Ketika mereka bertetangga dengan orang Yahudi, ya, ketika mereka sedang masak atau memiliki sesuatu yang bisa dihadiahkan, maka yang dihadiahi pertama adalah tetangganya, meskipun itu orang Yahudi. Ya. Jadi ini bagaimana dalam hal sosial Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Tapi dalam hal sosial, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, meskipun mereka adalah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, namun di sisi yang lain, jika itu berhubungan dengan keyakinan, dengan agama, ya, maka harus ada pembatas yang jelas. Ya. Harus ada pembatas yang tegas dalam hal ini. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa situasi, termasuk pada saat perang Badar. Di perang Badar itu, ya, kaum muslimin belum begitu kuat,
Jadi kaum muslimin ketika perang Badar itu tidak sepenuhnya siap untuk berperang karena memang tujuan awalnya adalah mencegat ya kafilah dagang, rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan dan rombongan ini baru kembali dari Syam menuju ke Mekah dan lewat Madinah. Ya. Nah kemudian pada perang Badar ini ada sebagian orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik yang menawarkan bantuan, ya, ingin bergabung dengan kaum muslimin ikut berperang, ya, mau bantu, ya. Tapi kemudian Rasul mengatakan fala asta'inu bimusyrikin, ya, aku tidak akan meminta bantuan pertolongan dari orang musyrik, ya. Ini peperangan yang akan terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini berkaitan dengan masalah agama. Termasuk juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal agama, dalam hal beragama dan itu tegas adalah kaitan dengan masalah ketika Rasul mendakwahkan agama Islam ini pertama di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy ini mereka melakukan pendekatan-pendekatan baik itu secara kasar maupun secara halus. Mereka juga melakukan negosiasi diplomasi supaya Muhammad ini tidak terlalu jauh ataupun supaya berhenti dalam mendakwahkan Islam. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, Walid bin Mughirah ini beserta beberapa tokoh dari kaum kafir Quraisy pernah menemui Rasul, ya, negosiasi, ya, melakukan pendekatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk membuat kesepakatan yang itu mungkin bisa dicapai. Di mana Walid bin Mughirah mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kalau kita buat kesepakatan?" Kesepakatan itu adalah, ya, kami orang-orang Quraisy, ya, kami orang-orang Quraisy akan menyembah Tuhanmu, ya, selama setahun. Ya. Jadi kami akan perintahkan keluarga, saudara dan orang-orang Quraisy secara umum, masyarakat Quraisy, mereka menyembah kesembahanmu selama setahun. Tapi setelah setahun kamu, ya, dengan pengikutmu harus menyembah sesembahan kami selama setahun juga sebagai gantinya, ya. Sehingga ketika kita sama-sama melakukan, ya, kami menyembah sesembahan selama setahun, kemudian kalian, ya, menyembah sesembahan kami selama setahun, ini adalah fair. Kalau ada kebenaran dari yang kamu bawa, maka kami mendapatkan kebenaran itu, dan jika ada kebenaran yang kami yakini, maka kamu juga akan mendapatkan kebenaran yang kami yakini. Nah, tapi kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini termasuk salah satu yang dikatakan oleh para ulama sebagai sebab nuzul ataupun sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun, yang mana di situ disebutkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu akum dinukum waliyadin. Jadi ayat ini, surat ini menjadi pembatas yang tegas kaitannya dengan masalah beragama, kaitannya dengan masalah menjalankan keyakinan. Ya, dalam menjalankan keyakinan harus tegas. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Jadi mereka melakukan kegiatan keyakinannya dalam beragama, ya silahkan menjalankannya. Ya. Tapi jangan kemudian kita sebagai seorang Muslim karena merasa tidak enak atau dengan alasan dengan dalil sebagai membangun hubungan sesama manusia, kemudian ikut merayakannya, kemudian ikut mengucapkan selamat hari Natal dan sebagainya, maka ini menjadi sebuah pendekatan yang terlalu jauh dan melampaui batas yang sudah ditentukan. Ya, jadi
menyikapi orang yang berbeda keyakinan dengan kita, menyikapi orang non-muslim yang melaksanakan ataupun merayakan hari raya mereka, itu kita berada di tengah-tengah, ya. Tidak boleh terlalu kaku, ya. Tidak boleh terlalu keras, ya, sehingga kemudian terlalu kerasnya itu lalu membubarkannya, kemudian menerornya, kemudian membuat kegaduhan, menghalangi supaya mereka tidak melakukan perayaan hari raya mereka. Ini terlalu berlebihan, terlalu keras. Tapi juga tidak boleh terlalu longgar, ya, terlalu lembek, ya. Yaitu apa? Dengan mengucapkan selamat, kemudian dengan memberikan hadiah kepada kepada mereka yang sedang melaksanakan ataupun merayakan hari raya mereka, atau bahkan ikut dalam kegiatan agama mereka di gereja, ya. Ini terlalu terlalu toleransi. Kalau yang pertama tadi terlalu keras, ini yang kedua ini terlalu kebablasan. Nah, maka yang ada di tengah adalah membiarkan mereka melakukan dan merayakan hari raya mereka, melaksanakan keyakinan mereka tanpa kita mengganggunya, tetapi juga tanpa kita kemudian merasa dan menyetujui, ya, dengan apa yang mereka lakukan, ya. Meskipun dia tidak menyetujuinya, tapi kita tidak mencegahnya ataupun kita tidak menghalanginya, karena itu adalah sebagai bentuk toleransi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, lakum dinukum waliyadin. Karena kita sebagai seorang muslim diperintahkan, ya, oleh Rasulullah SAW, sebisa mungkin kita ini dengan karakter kita sebagai muslim, tidak ikut-ikutan, tidak meniru, ya, tidak meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kita tampakkan karakter kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu mempunyai ciri sendiri, memiliki tanda-tanda sendiri, mempunyai keyakinan sendiri, ya, memiliki aturan-aturan sendiri. Nah, tidak perlu kemudian meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang yang berbeda keyakinan dengan kita sebagai muslim, ya. Bahkan dalam hal beribadah, Rasulullah SAW termasuk peristiwa pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu juga sebagai sebagai bentuk menyelisihi, ya, orang-orang Yahudi, ya. Karena sebelumnya sholat 5 waktu itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ya. Di mana Masjidil Aqsa di sana ada tembok ratapan yang jadi tempat kiblatnya orang-orang Yahudi beribadah, ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta dan mohon kepada Allah agar kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah, ya, ke arah Ka'bah. Dan kemudian Allah mengabulkannya dan turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di awal juz 2. Jadi sana menerangkan tentang bagaimana sebab-sebab ataupun proses Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memindahkan arah kiblat dalam salat mereka ke arah Masjidil Haram. Ini sudah sebagai bentuk menyelisih orang-orang Yahudi, nah, dan inilah perintah dalam agama kita. Meskipun, ya, Rasulullah SAW mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum, bahwa pasti kalian ini akan mengikuti, mencontoh, meniru, melakukan kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian, ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan jika mereka ini masuk ke dalam lubang top ataupun lubang biawak pun, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, qulna al-yahud, qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah umat-umat sebelum kita ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Kemudian Nabi mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, sehingga di sini banyak kebiasaan-kebiasaan, ya, yang diikuti oleh kaum muslimin, yang mana kebiasaan-kebiasaan itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Nah, termasuk
termasuk dalam hal ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah memuji-muji Nabi dengan pujian-pujian yang berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi memuji nabi-nabi mereka dengan pujian yang berlebihan. Ya. Jadi sebagai seorang muslim kita memuji Rasulullah SAW, kita menghormati Rasulullah SAW dengan pujian dan penghormatan, ya, pengagungan yang tidak melampaui batas beliau sebagai seorang manusia. Ya. Nah, sebagian orang memuji Rasulullah SAW sampai melampaui batas dari sisi manusianya Rasulullah SAW, menyetarakan dan mensejajarkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk kesyirikan yang perlu kita waspadai. Maka kita pun hati-hati ketika ada kalimat-kalimat pujian-pujian, selawatan-selawatan itu kita tidak perlu ataupun jangan ikut-ikutan mengucapkan kalimat-kalimatnya sebelum kita benar-benar tahu, ya, benar-benar tahu makna dari kalimat itu. Bukan karena nadanya enak, kalimatnya enak diucapkan, kemudian kita ikut-ikutan sampai kemudian kita tidak sadar terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, baguskan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, demikian bisa kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keteguhan iman kepada kita. Apabila kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Ya, dan jika kita ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah hubungan kita kepada Allah terlebih dahulu, baru niscaya Allah akan perbaiki hidup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanyakan ya? Ada. Ada.